Baik, mari kita lanjutkan untuk pertemuan ke-8 malam hari ini, teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri? Baik. Di pertemuan ke-8 ini, saya akan memberikan materi berupa prefixes dan suffixes. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kita ulas sedikit dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya awalan, imbuhan, dan akhiran. Ini saya kurang ketik aja ini di capaian pembelajaran. Jadi yang saya harapkan di malam hari ini, di pertemuan kali ini, teman-teman memahami dalam setiap kata di dalam bahasa Inggris itu berbeda imbuhan, berbeda akhiran, berbeda awalan akan memberikan arti yang berbeda pada setiap katanya. Ya. Oke. Contohnya ini. Happy. Happy itu kan kata sifat. Kalau di part of speech-nya, kata sifat happy. Artinya bahagia. Lalu bagaimana dengan ketika happy ditambahin ness belakangnya, jadi happiness. Ya. Happiness berarti kebahagiaan. Bahagia dan kebahagiaan itu memang mirip, tapi kan artinya berbeda. Kalau bahagia, saya merasakan bahagia. Tapi kalau saya memiliki kebahagiaan, nah itu berbeda. Karena bahagia itu sifat dan kebahagiaan itu kata benda. Kebahagiaanmu hidup di dunia ini apa? Bisa menyenangkan orang tua, ya kan? Seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu satu kata, happy. Gimana kalau possible? Possible itu mungkin dan impossible jadi tidak mungkin. Ditambahi im di depan aja sudah berbeda makna. Nah, jadi untuk bisa memberikan atau membuat kalimat yang baik yang bisa dipahami nantinya teman-teman perlu memahami prefixes dan suffixes. Saya tuliskan di situ ada kata dasar, imbuhan, akhiran, dan awalan sebetulnya ada satu lagi. Nah, itu supaya teman-teman tahu dan memahami serta dapat mengklasifikasikan. Oh, ini tuh artinya apa gitu ya. Kita awali dulu dengan memahami apa yang dimaksud dengan root words. Root words itu artinya word basis, artinya kata dasar. Kata dasar. Seperti tadi halnya happy. Ketika dikasih suffix ness jadi happiness. Ya. Ketika possible dikasih awalan atau prefixes im jadi impossible. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk mengenali satu kata dasar dan ketika ditambahkan awalan dan akhiran jadi berubah nantinya, oke? Root words, prefixes, and suffixes are everywhere. Di mana-mana ada, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke root word. Knowing root words can help you understand and remember difficult word much better. Maksudnya di sini adalah ketika kita menemukan satu kata, entah itu sudah ditambahi awalan atau ditambahi akhiran, ketika Anda tahu kata dasarnya, maka akan dapat dipahami dengan mudah. Gitu ya. Roots are everywhere. Kata dasar itu ada di mana-mana. And not just under trees and plants. Bukan hanya di bawah pohon dan bawah tanaman. Mohon ditunggu bentar.
Mohon maaf ya, tadi terganggu sedikit ada suara. Oke, saya sekarang ke root word. Root word is a base word. Jadi dia adalah kata dasar. You can change the meaning of it by adding suffixes and or prefixes. Anda dapat merubah maknanya dengan menambahkan akhiran dan awalan. Contoh di sini ada root word am, amor, yang artinya adalah love atau liking. Am amor artinya love or liking. My best friend is amiable. Amiable. Am ya. Jadi amiable itu kalau di kamus Anda bisa memahami sebagai lovely. Ya, dia lovely, dia cute, dia lovely begitu. Okay. The mama penguin and her baby are amorous. Amorous itu ya sama dengan lovely, sangat mudah untuk dicintai, sangat lucu. Jadi senang banget ngelihatnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ada odd. Odd artinya hear or listen. The band played music in the auditorium. Odd itu artinya untuk mendengarkan. Jadi auditorium ruangan untuk mendengarkan. Gitu ya. The audience clapped at the end of the performance. Jadi kalau di sini odd itu kan orang-orang yang mendengarkan. Jadi penonton itu sebetulnya bukan hanya nonton tapi juga mendengarkan. Ya, audience. Audience di sini berpacu pada orang-orang yang mendengarkan. Selanjutnya ada bio. Bio itu live yang kata-katanya atau contohnya bisa kalian baca di sini di example biography and biology. Oke. Contoh kalimatnya, biology is the study of life. Logi itu kan dari kata logos, artinya ilmu. Jadi ilmu tentang hidup, tentang life. Gitu. Terus ada your biography is the story of your life. Jadi kalau bio itu hidup, life kehidupan, grafi itu tulisan. Jadi biografi itu tulisan tentang hidup seseorang, gitu ya. Itu maknanya. Ada cycle. Cycle itu artinya bunderan atau lingkaran. Ya. Wheel itu kan kita bisa artikan roda ya. Roda atau circular atau bulat, bentuk bulat. Di sini ada satu kalimat yang berbunyi, I want to ride my bicycle. By itu dua, cycle bulat, jadi bulatnya ada dua. Jadi intinya bicycle itu penamaan untuk suatu benda yang memiliki roda dua, bicycle. Oke, saya minta tolong untuk dibaca nomor poin 2 ini, kalimat 2, Mas Doni. Silakan. It is important to recycle paper, plastic, and cans. Bisa diartikan? Sangat penting untuk mendaur ulang kertas, plastik, dan botol kaleng. Oke. Jadi makna recycle di sini, re itu kan ulang, cycle itu ya tadi arti secara harfiah itu kan bulatan ya. Recycle membentuk makna baru menjadi daur ulang atau dijalankan kembali, digunakan kembali, gitu ya artinya. Oke. Kalimat 3, Ayu Fitriana, please help me to read. Yeah, Miss. Another name for a tornado is cyclone. Okay. Another name for a tornado is cyclone. Cyclone itu berputar, ya, bentuk putaran. Kalau tornado itu kan angin panas ya, yang bentuk putaran. Jadi kalau dulu
sebelum terjun ke IPA saya sangat menyenangi geografi. Jadi cyclone itu kan membentuk putaran. Artinya tornado itu angin yang membentuk putaran. Cyclone. Gitu ya. Udara panas yang berkumpul jadi satu dan akhirnya membentuk putaran. Makanya dia wheeling, dia berputar-putar gitu ya. Namanya tornado. Kalau kita lihat sering banget tuh kalau di daerah panas di Texas, di US, itu kan dia melewati baru-baru ini di Indonesia juga terjadi tornado, tapi saya lupa wilayahnya yang mana. Oke. Yang sering kita lihat sih puting beliung ya, tapi di atas genteng gitu. Oke. Cycle sudah, lanjut ke kata selanjutnya ada geo, artinya earth. Earth itu artinya secara harfiah adalah bumi. Jadi kalau di sini ada dua contoh ya, geografi and geology and geography. Nah, kalimat pertama tolong Mr. Abdul Khalil dibaca. Kalimat pertama. My favorite subject is geography. Oke. Pelajaran atau mata kuliah atau pelajaran yang saya senangi atau favorit saya adalah geografi. Geography. Yes. Lalu ada geologi, tolong Mr. Permanadani dibaca kalimat 2. Mute, Mas. Geology is the study of the earth. Oke. Jadi kalau tadi grafi itu bisa diartikan tentang tulisan. Kalau logos atau logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang bumi dan kalau geografi tulisan atau ilmu tentang bumi juga. Oke. Kita selesai di root words, artinya kita harus tahu bahwa ada satu kata. Ini bukan awalan ya, ini satu kata sendiri. Satu kata sendiri dan itu kata dasar. Jadi teman-teman tolong dipahami betul-betul ya. Kita ke prefixes. Sekarang kita mulai ke awalan. Oke. Mr. Pariono, tolong saya dibantu di paragraf pertama untuk dibaca. You can find prefix at the beginning of many words. Even the word prefix has a prefix. Oke, thank you. Boleh saya betulkan ya, tolong dengarkan Mr. Pariono. You can find prefixes at the beginning of many words. Even word prefix has a prefix. Gitu ya. Oke, thank you. Silakan di-mute lagi. Yang artinya adalah Anda bisa menemukan prefixes at the beginning of many words. Jadi ketika banyak kata itu sebenarnya Anda bisa menemukan prefixnya. Bahkan kata prefix sendiri itu adalah kata yang memiliki prefix. Jadi prefix, pre itu sebelum dan fix itu fix atau sudah jadi. Jadi sebelum jadi itu ada kata awalannya. Gitu ya. Let's investigate some of the places where you'll find prefixes. Mari kita lihat di mana Anda bisa melihat prefix. Oke. Prefix is a group of letter. Tolong dipahami teman-teman. Sebuah awalan ya, adalah grup dari huruf-huruf yang berada before a root, berada sebelum kata dasar, ya. They can change or clarify the meaning of their word. Jadi fungsi prefix di sini bisa merubah arti dan juga bisa menambah arti baru, juga bisa memperjelas artinya. Oke, tolong diperhatikan. Prefix yang pertama, tenang saja teman-teman, prefix itu tidak hanya 5 ini, banyak sekali. Ada tadi saya sebutkan, im. Dari possible tambah im jadi impossible, arti baru. Ya kan? Jadi tidak hanya 5 ini hanya sekedar contoh. Contoh di mana kalian bisa menginvestigasi kalimat-kalimat dan kata-kata yang lain. Prefix 1, ada kata pre,
yang artinya before. Yang contoh kalimatnya adalah preview. Preview. Jadi kalau preview itu kan kita punya apa ya, preview itu gambaran awal sebelum pembelajaran, sebelum video dimulai, sebelum apa ya. Jadi Anda punya gambaran preview. Oke. Contoh, pre yang lain. Pre artinya before. Yang kalimat pertama saya minta tolong Pak Suprapto untuk dibaca. Make a prediction about the story before you read it. Oke. Terima kasih Mr. Suprapto. Yang artinya adalah make a prediction, buatlah prediksi about the story before you read it. Read it. Kalau diction itu kan dari kata diksi ya, atau kata prediction sebelum. Jadi kalau ini jadi arti baru yang artinya adalah perkiraan, gitu ya. I love watching movie previews. I love watching movie previews. Boleh dibantu untuk diartikan? Oke. Miss Yati, kalimat kedua tolong dibantu diartikan. Saya suka Suka menonton tayangan awal apa tuh? film. Oke. Kira seperti itu ya. Kita kembali ke prefix yang lainnya. Ada un, artinya not. Oke. Ada contoh unhappy, berarti artinya tidak happy. Kita lihat contoh yang lain. Un artinya not, tolong diperhatikan betul-betul ya. Un artinya not. Sad songs make me feel unhappy. Jadi lagu yang sedih membuat aku juga ikutan sedih. Unhappy itu kan unhappy. Happy-nya bahagia, di negasi, kasih not berarti kan bahagia lawan katanya menjadi sedih. The old sofa is very uncomfortable. Kalau comfortable sendiri artinya nyaman, kalau uncomfortable artinya tidak nyaman. Ya. Prefix ketiga ada re. Re artinya again atau back. Seperti halnya tadi recycle. Ya. It's important to review before the test. Jadi penting bagi kita untuk review, mengulas kembali, melihat kembali before a test, sebelum melakukan tes. Kalimat kedua, let's watch a replay of the home run. Replay maksudnya tayangan ulang. Ada non, ada artinya nonsense. Mari kita lihat contoh yang lain. We would like to sit in the non-smoking area. Kita pengen duduk di smoking section maksudnya. Kita pengen duduk di area bebas rokok. Oke. Kalimat selanjutnya, do you like to read non-fiction? Apakah Anda suka membaca non-fiksi? Ada sub itu artinya di dalam atau under. A submarine artinya kapal selam, travels, berlayar under the sea. Ya. Berlayar di bawah laut. I ride the subway into the city. Saya mengendarai atau menaiki subway untuk menuju ke kota. Gitu.
Oke, prefixes selesai, kita sekarang ke suffixes. Suffixes itu artinya akhiran. You can find suffixes at the end of many words. They come after prefixes and root words. Jadi dia datang setelah, letaknya setelah prefixes atau bahkan kata dasar. Mari kita lihat contohnya apa saja. Ada S dan ES artinya dia plural atau more than one. Sebelum UTS saya jelaskan tentang apa namanya? Oh, bukan sebelum UTS ya, sebelum comparison degree. Saya jelaskan tentang sentence structure. Kalau sentence structure ada kata plural, berarti kan itu artinya banyak. Nah, di sini ada contohnya books and sandwiches. Sandwiches. Nah, contoh yang lain, the girl has many dolls. How many sandwiches do you eat? Oke. Oke. Ada ed yang artinya dia past tense. Jadi kalau ada kata yang berakhiran ed di belakang, seperti cold and learn, berarti dia tandanya past tense. Dia bentuk kedua, mungkin bentuk ketiga juga. Sekarang ke less. Less ini without atau kurang. Oke. Saya bacakan kalimat pertama sebagai contoh. Alma spent all of her money. She was penniless. Penniless itu artinya nggak punya duit. Penny itu uang, less itu nggak punya, atau tanpa, atau tidak punya, atau kurang malah. Nah, kalimat kedua, don't be careless. Careless itu care artinya peduli, less itu kurang peduli. Yang arti dalam arti baru bisa disebut dengan cuek atau tidak peduli. With other people's things, jangan cuek terhadap hal-hal tentang orang lain gitu ya. Oke. Akhiran er artinya adalah one who atau the person who. The person yang siapa person ini? Contohnya tadi ada baker and teacher. Baker, dasarnya adalah bake. Bake itu artinya memanggang, atau kalau bake adalah orang yang membuat roti secara dipanggang. Lanjut, ada teacher, yang kata dasarnya adalah teach, mengajar. Jadi kalau teacher adalah pengajar. Contoh lain, baker. The baker bakes cakes. Jadi kalau orang yang kerja di bakery namanya baker, sedang memanggang roti. A teacher is someone who teaches. Seorang guru adalah orang yang mengajar. Oke. Yang terakhir, full of. Full of artinya full artinya full of, penuh dengan keinginan, ya. Di sini ada hopeful, betul-betul menginginkan, careful, betul-betul hati-hati. Nah, full of selain betul-betul bisa diartikan dengan penuh dengan kehati-hatian. Ya. Thank you for the flowers. That was very thoughtful of you. Terima kasih atas bunga-bunganya. Itu menandakan kamu tuh sangat baik, benar-benar baik, benar-benar perhatian gitu ya. A ballerina is a graceful dancer. Grace itu anggun, kalau graceful penuh dengan keanggunan. A ballerina, seorang ballerina itu penari balet, adalah seorang penari yang dengan penuh keanggunan. Ya. Hopefully, semoga there is gold at the end of the rainbow. Semoga ada emas setelah di akhir pelangi. Kalau mitos-mitos mengatakan kan kalau di ujung pelangi itu pasti ada emasnya. Ini mengatakan mitos ya.
Oke, itu untuk suffixes, teman-teman. Jadi dari sini ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya mau ke exercise. Semoga tadi diperhatikan betul-betul. Bentar, teman-teman. Oke, ini yang masuk baru 19 orang, yang lainnya kemana ya? Fikri kerja, Bu. Tugas malam. Yang lainnya ada yang tahu? Oke, terlihat di layarnya? Ya, Bu. Oke, yang pertama, nanti saya tunjuk ya. Yang pertama, number one, what is the meaning of the word prefix? Artinya apa? A word within a word. A group of letters put before the root word which change its meanings. Satu grup huruf yang diletakkan sebelum kata dasar, di mana kata itu akan merubah arti. Yang C, a group of letters, sekumpulan kata-kata yang diletakkan di akhir kata dasar yang merubah arti. A, B, atau C? B, Bu. B. Oke, betul. Oke, sekarang, what does the word unheard meaning? C, Bu, not heard. Oke, betul. Sekarang tolong pilih true or false untuk yang ketiga ini. If you take away the prefix from disagree, the root is agree. Betul atau salah? Betul. Betul. If you add prefix on to the word wrap, kata dasarnya wrap, ini bukan wrap ya, wrap itu W-nya silent word, jadi bacanya wrap. What is the correct spelling of the new word? Ejaan yang betul untuk kata baru ketika an ditambahkan dengan word. A, B, atau C? C, Bu. C. Mohon maaf. C. Oke, C. Oke. C. Ketika ada kata reread, artinya A, read B, again. C. Oke, that's good. B. Oke. A suffix, ya, kalau tahu artinya suffix, is a group of letter that you add to the start of the root word. True or false?
True. false, False. Di sini to the start. Kenapa kok true, Fadil? false, Oh iya, false. Iya. Hati-hati ya. Which of the following is suffix? Kira-kira mana nih yang suffix dari ketiga ini? A, B, C? C, C, Oke, C. Nomor 8. Which of the following is not a suffix? C. C, Excuse me? C, C. Oke. C, Bukan B kan? C. C, Bu. Oke. C, cicak-cicak di dinding ya. Oke. Which suffix can you add to the end of cook to make a new word? Kata dasarnya Cooking. cook. Cooking, cookful, cooket, cookes. Cooking. Ayo. Abu. Cookful. A. A, Bu. Siap. B. Oke. 10. Which suffix can you add to the word peace to make a new word? Suffix Peaceful. apa? C. Oke. C. Peaceful. Is. C. B dong. B. B. Beta. peaceful, Peaceful. Artinya, peaceful apa kira-kira artinya? Damai. Damai. Sangat tenang. Harap tenang. Nggak tahu. Firman kayak gitu. Harap tenang. Oke. Kita masih ada beberapa soal untuk exercise. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kalian nggak ada tugas malam ini kalau bisa menyelesaikan exercise ini. Mari kita jawab satu-satu ya. Number 1 untuk kategori B. Which of this is the correct spelling? We had A, B, C. Kira-kira spelling yang betul yang mana? A. Jadi kalau beli bawa itu B. pakai kardus gini sembunyi. A. Ya, yang A dong. Disagreement. Cewek itu cari Oke. Mr. Gilang, kalau tidak ingin menjawab mohon di mute ya, karena sedikit bising. Oke, number 2. Which of this is the correct spelling? Spelling yang betul A, B, C? A. A, Colorful. Kenapa sih kok susah-susah? Kan di sini ada grammar nih, grammar check ini. Ya B dong. B. Kenapa yang A salah? Ini ada double L. Colorful itu satu L. Oke. Kalau mau benar, kalian cek ininya loh, guys. Kalau untuk spelling ya, kalian aktifkan komputer kalian itu untuk ngecek grammarnya betul apa enggak. Termasuk spellingnya. Kalau spellingnya diatur dalam bentuk Amerika, yang betul yang B. Kalau yang British yang betul yang C. Oke. The word pre-war means before the war. Okay. What does the word tireless mean? Tire. B. Less. Oke, tadi kan tiret. Never feeling tired. Yang betul. Bukan tiret ya. Tiret itu dinosaurus. T-Rex. Bercanda ya. Never feeling tired yang betul. Oke.
If you wanted to say someone is not helpful, ketika kamu ingin mengatakan bahwa orang itu tidak betul-betul membantu. Helpful itu sungguh membantu, tapi not helpful itu kan tidak benar-benar membantu. Which word would you use? B. D. Okay. Unhelpful. If you wanted to compare two bags of shopping, what would you say? Ketika kamu ingin membandingkan dua tas belanja, C. kata apa yang ingin kamu gunakan? B. Ayo kembali ke B. comparison degree. C. Okay. So this one is lighter than that one. Oh, sorry. Kalau yang pertama itu kan dia untuk superlatif ya. Kalau lighted itu untuk artinya lighted itu ed-nya kan untuk ed past tense ya. Selanjutnya number 7. If you heard that a band had reformed, Miss Yeti, please unmute for a second. Okay. C. Sebentar. If you heard that a band had a reform, what would this mean? Jika kamu mendengar bahwa sebuah band itu terbentuk kembali, what would this mean? Reform. Formed di sini dibentuk, kembali. Berarti again. Which of this word means not sure? Ya, yakin itu certain. Ya, yakin itu certain. Kalau tidak yakin berarti uncertain. Not sure itu artinya tidak yakin. Belum tentu. Ya. Nomor 9. If you take away the prefix and the suffix, jika Anda menghilangkan prefix suffix dari kata unemployed, yang kata dasarnya adalah Employ. Kalau dihilangi awalan sama akhirannya jadi cuma employ aja kata dasar. Terakhir, which suffix can you not add to the root word box to make a new word? Kita tahu nggak maksudnya? Jadi akhiran mana yang tidak dapat Anda tambahkan di kata dasar? Yang abu. I think A. Betul. Kenapa nggak C? Kenapa nggak C? C itu hanya C itu hanya menambah quantity, bukan arti baru, ya. Oke. Gitu ya. Apakah saya perlu mengirim exercise barusan? Ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Miss. Boleh, Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Oke. Nanti saya kirimkan beserta presensi, link presensi ya. Tolong diisi betul-betul itu link presensinya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mau teman-teman meskipun kita nggak panggil-memanggil, kita panggil aja deh malam ini. Biar fair. Sebentar ya. Saya mau buka folder dulu. Idul Fitri kemana aja guys? Where did you go?
Mr. Abdul Khalil. Hadir, Bu. Sebentar, ini tanggal berapa ya guys? 12 nih. 12. Sure, thank you. Thank you, Mr. Khalil. And okay, I would like to share the screen so you can see your name. Ini nggak ada ya, nggak ada ya orangnya. Ayu Fitriana, are you there? Hadir, Miss. Okay. Mr. Cahyono, present? Hadir, Bu. Thank you. Tadi kemana nih? Barusan pulang, Bu. Maaf, Bu. Terlambat. Oke, sip. Yang penting hadir. Devi Iya, Bu. Savana? Tidak ada? Oke. Don sorry. Devi Savana tidak ada. Oh, Dani Permana, sorry ketinggalan. Dani Permana? Ada, Ibu. Sorry. Devi Savana tidak ada. Doni Prasetyo? Hadir, Bu. Egi pribadi. Egi. Ada, Bu, ada. Hadir. Anda muncul kalau si absensi ini muncul ya, saudara Egi. Loh, dari tadi, Bu, ikut, Bu. Oke. Oke, Fadlil? Hadir, Bu. Siap. Pungki? Pungki tidak ada. Gatot? Tidak ada. Hans? Adiria? Tidak ada. Indra? No. Jessica? Hadir, Bu. Siap. Oke, Megawati? Mega? Tidak ada. Muhammad Fikri? Izin, Bu. Izin. Kok tidak WA saya? Iya, tugas malam katanya, Bu. Ya. Bagi teman-teman, kalau mau izin silakan WA ya. Ya, Bu. Gilang Stansya? Hadir, Bu. Gilang Saputra? No. Kurniawan Pradana? No. Hadir, Bu. Hadir, oke. Nizam? No. Nurdania? Oktaviana? Hadir, Bu. Siap. Puspaning? Oke, Reni? No. Suprapto? Hadir. Siap. Mistri Setiorini? Hadir, Miss. Oke, kok nggak on cam sih, Mbak? Biasanya on cam, Mbak. Gelap, Miss. Oke, sip. Mr. Widodo? No. Miftahul Jana? Ada, Miss. Oke. Yati? Hadir, Miss. Ferdila? No. Mr. Pariono? Hadir, Miss. Siap. Hadir. Thank you so much. Ini sudah saya simpan. Oke, guys. Kalau sudah paham tentang prefixes dan suffixes, saya ulangi lagi ya, bagi yang tadi kurang bisa mendengarkan di awal-awal. Jadi prefixes itu adalah awalan. Jadi kalau kita punya satu kata dan ada awalannya, bisa jadi artinya berubah. Begitupun dengan diberi akhiran. Contoh, predict. Predict itu kan prediksi ya. Predictable dapat diprediksi, unpredictable tidak dapat diprediksi. Ketika kata predict ditambahi un, dia menjadi unpredict. Ditambah able di belakang, tidak bisa diprediksi. Contoh lagi, ketika saya punya kata
Happy ditambahi un jadi unhappy. Ada lagi kata possible, artinya mungkin, ditambahi im jadi tidak mungkin, arti baru ya, dengan menggunakan kata impossible. Itu fungsinya prefix sama suffixes. Mungkin menurut teman-teman sepele ya, tapi kalau kita membentuk kata baru dan itu tidak dipahami arti prefix sama suffixnya, maka kata baru itu Anda tidak kenal. Susah untuk melihat di kamus nantinya, gitu ya. Bagaimana nih teman-teman UTS yang kemarin? Pada bisa jawab kan? Belum, Bu. Belum UTS, Miss. Oh, belum UTS ya? Belum. Oh, seminggu sebelum itu Ibu ya, Kamis? Iya, Miss. Oke. Minggu depan. Siap. Baik, tapi untuk prefix sama suffix ini saya tidak masukkan di soal ya, karena soalnya itu sampai 6 pertemuan di awal kemarin, sampai comparison. Ya, jadi setelah simple present tense, terus bikin video, kan itu tugasnya, terus ada comparison degree, ada kalimat, struktur kalimat, nah itu masuk semua. Jadi tolong dipelajari sampai pertemuan ke-6 saja. Untuk pertemuan ke-8 ini, ya, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup. Untuk exercise yang kita bahas di pertemuan malam hari ini saya kirim bersama dengan link presensi. Tolong diisi ya, itu bukti saya terhadap kalian yang masuk hari ini. Kalau hanya dipanggil-panggil aja, bisa jadi anaknya nggak masuk. Oke, please open your camera so we can take the picture for a moment. I will wait for you to open the camera. Okay, 1 second. 3, 2, 1, smile. Okay, thank you so much guys for your attention. Mr. Gilang, where are you? Kok di semak-semak begitu? Lagi di luar, Miss. Okay, thank you so much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Miss, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.